Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bab 2 bilangan rasional. Kita fokuskan pada materi membandingkan bilangan rasional. Halaman 48-50 untuk siswa kelas 7 SMP. Eksplorasi 2.3. Membandingkan bilangan rasional. Nomor 1. Terdapat dua bilangan sebagai berikut. 1/6 dan 4/6. Yang A, bilangan mana yang bernilai lebih besar? Karena penyebutnya sudah sama, maka kita perhatikan yang di atas. 1 dengan 4, maka yang lebih besar adalah 4. Sehingga bilangan yang bernilai besar adalah 4/6. Yang B, letakkan kedua bilangan tersebut pada garis bilangan di bawah ini. Antara 0 dan 1 ini dibagi dengan garis-garis, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 itu sama dengan 6/6. Sehingga 1/6 di sini letaknya 1/6. 4 kita hitung 4. 1, 2, 3, 4. Di sini 4/6. Nomor 2. Terdapat dua bilangan sebagai berikut. 3/5 dan 3/8. Yang A, bilangan mana yang bernilai lebih besar? Karena penyebutnya tidak sama, maka kita samakan terlebih dahulu. 3/5 dan 3/8. Ini dijadikan per 40. 5 dikali 8. 3 kali 8, 24. 8 dikali 5, 40. 3 kali 5, 15. Kalau kita perhatikan, penyebutnya sudah sama, maka yang di atas kita perhatikan. 24 dan 15. Yang lebih besar adalah 24. Sehingga yang bernilai besar adalah 3/5. B. Lakukan estimasi untuk meletakkan kedua bilangan tersebut pada garis bilangan di bawah ini. Karena nilai 3/5 dan 3/8 terletak antara 0 dan 1, misalkan di sini adalah 3/8, sedangkan di sini letak 3/5-nya. Nomor 3, terdapat dua bilangan sebagai berikut, 3/5 dan 4/7. Yang A, bilangan mana yang bernilai lebih besar? Karena di sini penyebutnya tidak sama, maka kita samakan terlebih dahulu. 3/5 dan 4/7. Kita samakan menjadi 35. 5 dikali 7, 35. 3 kali 7, 21. 7 dikali 5, 35. 4 dikali 5, 20. Penyebutnya sudah sama, kita perhatikan di atas 21 dengan 20 lebih besar 21, sehingga yang bernilai besar adalah 3/5. Yang B, lakukan estimasi untuk meletakkan kedua bilangan tersebut pada garis bilangan di bawah ini. Karena di sini kurang dari 1, maka kita misalkan di sini 4/7. Di sini 3/5-nya. Nomor 4, terdapat dua bilangan sebagai berikut, 3/5 dan 1/5. Yang A, bilangan mana yang bernilai lebih besar? 3/5 kurang dari 1, sedangkan 1/5 lebih dari 1. Maka yang bernilai lebih besar adalah 1/5. Yang B, lakukan estimasi untuk meletakkan kedua bilangan tersebut pada garis bilangan di bawah ini. Misalkan di sini adalah 3/5, sedangkan 1/5 lebih dari 1. 1/5. Nomor 5, terdapat dua bilangan sebagai berikut, 1,99 dan 2,3. Yang A, bilangan mana yang bernilai lebih besar? Di sini 1, yang ini 2, maka yang lebih besar adalah 2,3. B, lakukan estimasi untuk meletakkan kedua bilangan tersebut pada garis bilangan di bawah ini.
Ini 1,99, tidak sampai 2. Berarti di sini 1,99. Sedangkan 2,3 lebih dari 2. Misalkan di sini 2,3. Nomor 6, terdapat dua bilangan sebagai berikut. Negatif 0,55 dan 0,17. Karena di sini bernilai negatif dan ini positif, maka yang A, bilangan mana yang bernilai lebih besar, yaitu yang positif, 0,17. B, lakukan estimasi untuk meletakkan kedua bilangan tersebut pada garis bilangan di bawah ini. Negatif 0,55 berarti ke arah sana, ke arah negatif. Misalkan di sini, negatif 0,55. Dan 0,17 positif ke arah kanan. Misalkan di sini 0,17. Ayo mencoba. Terdapat dua bilangan sebagai berikut. Negatif 1/5 dan 1/2. Yang A, bilangan mana yang bernilai lebih besar? Di sini negatif, yang ini positif. Berarti yang positif yaitu 1/2. B, letakkan kedua bilangan tersebut secara tepat pada garis bilangan di bawah ini. Untuk meletakkan ini, kita perhatikan antara 0 dan 1. Di sini ada garis-garis, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka kita rubah per 10 terlebih dahulu. Negatif 1/5, kalau dijadikan per 10, 5 dikali 2, 2 dikali 1 kali 2, 2, maka menjadi negatif 2/10. Kita hitung dari sini ke arah kiri 1, 2, maka di sini letak negatif 1/5. Sedangkan 1/2 dijadikan per 10, ini dikali 5, di atas kali 5, 5/10. Kita hitung 5, 1, 2, 3, 4, 5, maka di sini letak 1/2. Nomor 2, perhatikan bilangan di bawah ini. 1, 1/5, 0,8, 2/5. Yang A, bagaimana cara kalian mengurutkan bilangan di atas dari bilangan dengan nilai terkecil ke nilai terbesar? Kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. 1, 1/5, 0,8, 2/5. Kita jadikan per 10. Ini jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. 5 kali 1, 5, tambah 1, 6. Ini sama dengan 6/5. 6/5 dijadikan per 10, dikalikan 2, di atas kalikan 2, 12. Setelah itu, 0,8 kita jadikan pecahan per 10, 8/10. 2/5 kita jadikan per 10, ini dikali 2, di atas kali 2. 2 kali 2, 4. Setelah penyebutnya sama, yang paling besar di atas adalah 12. Sehingga untuk mengurutkan dari yang terkecil, kita cari yang paling kecil untuk bilangan yang di atas, yaitu 4/10. Sehingga sama dengan 2/5. Setelah itu, 0,8 dan 1/5. Yang B, letakkan bilangan-bilangan tersebut secara tepat pada garis bilangan di bawah ini. Kita perhatikan antara 0 dan 1 sudah ada garis, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah per 10. Kita letakkan dari yang terkecil 4/10. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Di sini 4. Berarti 2/5. Selanjutnya 8/10. Kita hitung 4, 5, 6, 7, 8. Di sini 0,8. 12/10. Kita hitung di sini 12, 1, 2. Berarti di sini letak 1, 1/5. Kita akan membahas soal latihan 2.1. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 50-53 untuk siswa kelas 7 SMP. Nomor 1, lengkapi tabel 2.6 dengan bilangan yang belum terisi.
Bilangan rasional dinyatakan dalam bentuk pecahan, yang ini dinyatakan dalam bentuk desimal. 3/20 kita rubah ke bentuk desimal dengan cara pembagian bersusun. 3 dibagi 20 ini tidak bisa, sehingga kita tambahi 0, sehingga di sini menjadi 30. 30 dibagi 20 dapat 1, 1 kali 20, 20. Kita kurangkan 10. 10 tidak bisa dibagi 20, kita tambahi dengan 0, 100. 100 dibagi 20, 5. 5 kali 20, 100. Kita kurangkan 0. Sehingga bentuk desimalnya adalah 0,15. Bentuk desimalnya 0,2. 0,2 itu pecahannya 2/10. Atau kalau kita bagi 2, 1, 10 dibagi 2, 5. Sehingga pecahannya di sini 2/10 atau 1/5 atau bentuk lain. Bentuk pecahan 5 1/4. Ini adalah pecahan campuran. Kalau kita jadikan pecahan biasa, 4 kali 5, 20 tambah 1, 21/4. Kalau kita jadikan bentuk desimal, 21/4, kita bisa menggunakan pembagian bersusun. 21 dibagi 4. 21 dibagi 4, 5. 5 dikali 4, 20. Kita kurangkan 1. 1 tidak bisa dibagi 4. Di sini diberi koma menjadi 10. 10 dibagi 4 dapat 2. 2 kali 4, 8. Kita kurangkan 2. 2 tidak bisa dibagi 4, kita tambah 0. 20 dibagi 4, 5. 5 kali 4, 20. Kita kurangkan 0. Maka ini adalah hasilnya, yaitu 5,25. Di sini pecahan desimal negatif 0,35. Negatif 0,35 kalau dijadikan pecahan biasa negatif 35/100. Kalau kita bagi dengan 5, 35 dibagi 5, 7. Berarti negatif 7/100 dibagi 5, 20. Maka bentuk pecahannya negatif 35/100 atau negatif 7/20 atau bentuk yang lain. Bentuk pecahan negatif 1/20. Negatif 1/20, kita bisa mencari pecahan desimal dengan cara pembagian bersusun atau kita jadikan per 100. 20 dikali 5 sama dengan 100, maka yang di atas kita kalikan 5. 1 kali 5, 5. Sehingga bentuk desimalnya adalah negatif 0,05. Di sini negatif 0,05. Kalau bentuk desimal negatif 5,12, maka bentuk pecahannya negatif 512/100 atau bentuk yang lain. Nomor 2, gunakan tanda lebih kecil sama dengan atau lebih besar agar pernyataan berikut bernilai benar. Yang A 1/3 dengan 4/11. Kita bahas yang A. 1/3 kita bandingkan dengan 4/11. Ini kita samakan penyebutnya menjadi 33. 3 ini kali 11 di atas kali 11. 1 kali 11, 11. Yang 11 kalikan 3 di atas kalikan 3. 4 kali 3, 12. Karena penyebutnya di sini sama, kita perhatikan yang di atas 11 dengan 12, lebih besar 12. Maka tandanya di sini lebih kecil. 1/3 lebih kecil dari 4/11. Yang B, 0,35 kita bandingkan dengan 3/8. 0,35, 35/100. Yang ini 3/8. Kita jadikan per 1000. Karena ini sudah per 100 berarti dikalikan dengan 10. Di atas kalikan 10, 350. Yang 8 ini dikalikan dengan 125. Sehingga yang di atas kita kalikan 125. 3 kali 125, 375.
Kalau kita bandingkan lebih besar 375 sehingga tandanya lebih kecil. Yang C, 2/3/10 dibandingkan dengan 2,35. 2/3/10 dengan 2,35. Ini kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. 10 kali 2, 20 tambah 3, 23/10. Kita bandingkan dengan 2,35. 2/3/10 itu sama dengan 2,3. Kita bandingkan dengan 2,35. Sehingga yang lebih besar adalah 2,35. Maka tandanya lebih kecil. Yang D, negatif 0,125 kita bandingkan dengan negatif 1/20. Ini kita jadikan per 100 atau per 1000. Ini dijadikan pecahan biasa negatif 125/1000. Kita bandingkan dengan negatif 1/20. 1/20 kita jadikan per 1000. Maka di sini dikalikan 50, di atas kalikan 50. 1 kali 50, 50. Yang ini 125. Kalau kita perhatikan, angka yang paling besar adalah 125 dibandingkan 50. Karena di sini negatif, maka yang lebih besar adalah yang 50. Sehingga tandanya lebih kecil. Nomor 3, lengkapi garis bilangan berikut pada lokasi dengan tanda seperti ini, dengan bilangan yang sudah disediakan dalam kotak di bawah ini. Negatif 8/4, 0,4, 1, 2/5, 1,8, negatif 2,2. Bilangan ini kita jadikan pecahan desimal. Kenapa? Karena di sini sudah berbentuk pecahan desimal. Sehingga kita merubah dua pecahan biasa ini ke dalam bentuk pecahan desimal. Negatif 8/4 itu sama dengan negatif 8 dibagi 4, 2. Di sini 0,4. 1, 2/5. Kalau kita jadikan pecahan biasa, 5 kali 1, 5 tambah 2, 7. 7/5. Kita jadikan per 10. Berarti di atas kalikan 2. 7 kali 2, 14. 14/10 itu sama dengan 1,4. Jadi kita bandingkan, bilangan yang paling besar adalah 1,8. 1,8 di sini ada tandanya, ada 2. Berarti di sini adalah 1,8. Selanjutnya angka yang lebih kecil dari 1,8 adalah 1,4. Sehingga di sini letak 1/2/5. Lebih kecil dari 1,4 adalah 0,4. Maka di sini letak 0,4. Negatif 2 dengan negatif 2,2. Yang paling besar adalah negatif 2. Negatif 2 ini dimiliki oleh negatif 8/4. Selanjutnya adalah negatif 2,2. Nomor 4, urutkan bilangan berikut dari yang memiliki nilai terkecil ke nilai terbesar. Yang A, 0,22, 1,5, 7/8. Untuk yang A, 7/8 itu sama dengan kita menggunakan pembagian bersusun 7 dibagi 8. Tidak bisa, maka kita tambahi 0, sehingga berubah menjadi 70. 70 dibagi 8, 8. 8 kali 8, 64. Kalau kita kurangkan 70 dikurangi 64, 6. Kita tidak usah melanjutkan, di sini nilainya adalah 0,8. Berarti kalau kita bandingkan 0,22, 1,4, 0,8. Maka yang paling kecil adalah 0,22. Setelah itu 7/8 dan 1,5. B,
1/2, 1/5, negatif 0,45, 0,8. Yang B, 1/2 kita jadikan pecahan desimal. 1/2 itu sama dengan 0,5. Kalau 1/5 itu kita jadikan per 10. Di sini kalikan 2, di atas kalikan 2. 2/10. 2/10 itu sama dengan 0,2. Sehingga yang paling kecil kita urutkan yang B yang bernilai negatif. Negatif 0,45. Setelah itu kita bandingkan 0,8, 0,5, 0,2. Maka yang terkecil adalah 0,2, yaitu 1/5. Selanjutnya 1/2 dan 0,8. C, 6,28. Negatif 7,1, negatif 4/5, 1,1. Yang C, negatif 4/5 itu sama dengan negatif kita jadikan per 10. Di sini dikali 2, di atas kali 2. 4 kali 2, 8. Atau sama dengan negatif 0,8. Kita urutkan dari yang terkecil. Di sini ada negatif 7,1. Ini paling kecil, sehingga negatif 7,1. Selanjutnya negatif yaitu negatif 0,8 dimiliki oleh negatif 4/5. Selanjutnya kita bandingkan 6,28 dengan 1,1. Yang paling kecil adalah 1,1. Dan terakhir 6,28. Nomor 5. Ananta dan Budi membantu paman di tempat pembuatan batu bata. Batu bata yang sudah selesai dicetak kemudian dijemur di bawah terik matahari. Ananta dan Budi membantu memindahkan batu bata yang sudah selesai dijemur. Masing-masing diberi tugas memindahkan batu bata dengan jumlah yang sama. Setelah bekerja selama 1 jam, Ananta sudah memindahkan 5/9 bagian, sementara Budi sudah memindahkan 3/8 bagian. Yang A, lakukan estimasi untuk menentukan siapa yang lebih mendekati selesai memindahkan batu bata. Kemukakan alasan kalian dalam menentukan pilihan tersebut. Kalau kita perhatikan, 5/9 dengan 3/8 lebih besar 5/9, sehingga yang lebih mendekati selesai adalah Ananta. Karena nilai 5/9 lebih besar dari 3/8. Yang B, ubahlah kedua pecahan di atas dalam penyebut yang sama. Kemudian, bandingkan pembilangnya. Manakah pecahan yang bernilai lebih besar? Apakah hasilnya sesuai dengan estimasi yang kalian lakukan sebelumnya? Untuk yang B, kita bandingkan untuk Ananta. Bagian yang selesai yaitu 5/9. Sedangkan Budi 3/8. Ini kita samakan penyebutnya menjadi 72. Berarti yang ini dikalikan 8 di atas kalikan 8. 5 kali 8, 40. Sedangkan ini dikalikan 9 di atas kalikan 9. 3 kali 9, 27. Penyebutnya sudah sama, kita perhatikan di atas. Lebih besar yang 40. Maka Ananta yang lebih besar. Nomor 6. Di suatu waktu yang sama, suhu di kota A sebesar negatif 2,5 derajat Celcius. Sementara suhu di kota B negatif 8,5 derajat Celcius. Suhu di kota mana yang terasa lebih hangat? Berarti yang lebih besar. Kalau kita bandingkan negatif 2,5 dengan negatif 8,5, yang lebih besar adalah angka yang lebih kecil karena bernilai negatif. Sehingga negatif 2,5 lebih besar. Suhu kota mana yang terasa hangat? Yaitu kota A. Nomor 7. Adik dan kakak masing-masing menerima bantuan kuota belajar dengan nilai yang sama, yaitu 12 GB. Setelah 1 minggu, adik telah menghabiskan 1,25 GB, sementara kakak menghabiskan 1/2 GB.
Awal minggu berikutnya ayah membelikan mereka kuota tambahan, adik sebesar 0,5 GB dan kakaknya sebesar 2 GB. A. Dari pernyataan berikut tentukan apakah nilai bilangan berikut positif atau negatif. Nomor 1. Minggu pertama kakak menghabiskan 1/2 GB. Karena menghabiskan maka bernilai negatif. Negatif 1/2. Nomor 2, minggu pertama adik menghabiskan 1,25. Karena menghabiskan berarti bernilai negatif. Negatif 1,25. Nomor 3, ayah membelikan adik kuota tambahan sebesar 0,5 GB. Maka di sini bernilai positif 0,5. Nomor 4, ayah membelikan kakak kuota tambahan sebesar 2 GB. Karena tambahan berarti positif. Positif 2. Yang B, isilah titik-titik di bawah ini dengan lebih besar atau lebih kecil agar kalimat menjadi benar. Nilai kuota yang dihabiskan kakak dibandingkan dengan nilai kuota yang dihabiskan adik. Kalau kita perhatikan, kakak dibandingkan dengan adik, kakaknya menghabiskan 1/2. Sedangkan adik menghabiskan 1,25. 1/2 itu bisa ditulis menjadi desimal 1,5 dibanding dengan 1,25. Lebih besar adalah kakaknya. Sehingga nilai kuota yang dihabiskan kakak lebih besar dibandingkan dengan nilai kuota yang dihabiskan adik. Nomor 8. Pada telepon seluler terdapat ruang penyimpanan untuk menyimpan gambar, video, dokumen, aplikasi, maupun sistem operasi yang digunakan. Gambar berikut menunjukkan keterisian ruang penyimpanan di telepon seluler Adi. Jawablah pertanyaan berikut. Yang A, bagian ruang penyimpanan terbesar digunakan untuk, kita perhatikan, untuk sisa 0,71, sistem 10,74. Dokumen 1,84, gambar 1,45, aplikasi dan data 8,92, lainnya 9,5. Sehingga bagian ruang penyimpanan terbesar di sini dimiliki oleh sistem. B. Sisa ruang penyimpanan sebesar, sisa di sini ada 0,71 GB. C. Untuk keperluan pembelajaran jarak jauh, Adi perlu memasang aplikasi lain di telepon selulernya. Diketahui 1 GB 1000 MB. Aplikasi X 200 MB. Aplikasi Y 500 MB. Aplikasi Z 750 MB. Aplikasi mana saja yang bisa terpasang di telepon seluler Adi? Adi bisa memasang aplikasi X, aplikasi Z, atau aplikasi Z, atau kedua-duanya, misalkan X dan Y. Karena aplikasi X 200, aplikasi Y 500, sama dengan 700. Di sini memorinya adalah 1000 MB. Atau aplikasi X dan Z. Karena X 200, Z 750. Kalau kita jumlahkan 950, masih memungkinkan untuk ditambahkan. Tapi yang tidak bisa adalah Y dan Z. Di sini tidak bisa. Kenapa? Karena Y 500 ditambah 750 melebihi kapasitas 1000. Demikian pembahasan soal latihan 2.1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.